kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Ya, karena penentangannya itu berhujah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, PDB sekali di Sandakan. Saya hanya berdua, ini menghadapi jamaah tabligh satu masjid, isinya kayak seperti ini, berdua aja. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di Masjid Sandakan, besoknya pindah ke masjid satu lagi di BDC namanya. Saya lagi wudhu, itu nggak mulai jamaah. Itu isinya tabligh semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu jadi tabligh apa semua itu istilah kami dulu kecil. Tapi kalau ngadepin dakwah salaf kecil. Saya yang kecil. Ini saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contoh misalnya, saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri, yaitu mengkafirkan hukumah pemerintah tadi seperti Saudi, Indonesia itu kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya nggak sebut namanya, Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rekamannya ketika dialog di Nusa Kambangan. Memang kami dulu begitu. Nah, apa yang kita sangat benci dengan salaf ketika itu? Saya sangat benci dengan salaf, kelompok-kelompok seperti saya, karena mereka memang hujahnya berat untuk dipatahkan. Salah satu yang saya justru malah berubah, yaitu ketika masalah takfir, ya, beliau ketika itu saya dialog dengan beberapa masyayikh yang ada di Australia. Di antara yang sampai sekarang saya hafal hadis itu, ya sebetulnya sebelumnya juga saya hafal, cuman tafsirnya lain. Ya. Itu hadis tentang dalam Sahih Muslim, sayakun min ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati sayakumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jisnanil ins. Akan muncul nanti, ya, pemimpin-pemimpin yang mereka tidak berpegang dengan petunjukku, yaitu Al-Quran, dan tidak berpegang dengan sunnahku, ya, yaitu hadis, dan akan tegak di antara mereka para pemimpin, qulubuhum qulubu syayatin fi jismanil ins, hatinya hati syaitan di badan manusia. Pemimpin saat itu seperti itu. Kalau sudah hati syaitan, mana kenal halal haram, ya. Terus sahabat bertanya, "Madza nasna ya Rasulullah?" Apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin dengan keadaan seperti itu? Apa Rasulullah bilang? Apa suruh berontak, buat jamaah, berjihad, menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat, walau ukhidha maluka, meskipun hartamu dirampas, wa duriba dhahruka, dan cambuk di punggung kamu dicambuk. Dengar dan taat. Ini hadis. Dan ada kaidahnya. Idza jal asar batalan nazar. Kalau udah ada hadis asar, batal itu pendapat-pendapat. Nah, dialog ini panjang. Ya. Karena kalau ditakfiri, hadis itu dibantai dengan ayat. Ya, dibantai dengan ayat surat Al-Maidah, "Famalam yahkum bima anzalallahu fa", begitu aja, bolak-balik. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang benar kan ayat ditafsirkan dengan hadis, tidak saling bertentangan ketika hadis sahih. Ya, ayatnya itu betul, tapi siapa yang menafsirkan Al-Qur'an? Yaitu hadis. Ya, sudah diterangkan. Dari sini saya menyerah.
Ya, dan tentunya banyak hadis lain, diantaranya hadis riwayat Ahmad, la tunqadunna ural Islam urwatan, akan terlepas dari tali Islam, dari ikatan Islam satu ikatan. Yang pertama, kullaman qad intaqadat tasabbasan nasu billati taliha. Setiap putus orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhunna naqdul hukmi. Yang pertama kali putus adalah lepas adalah tentang hukum, kemudian sholat. Nah, ketika di situ hadis Nabi SAW ketika menyatakan yang pertama lepas adalah hukum, Nabi tidak bilang kafir, habis kafir, tidak. Masih ada, selama masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang nggak ada bijaksananya nih, takfiri. Langsung kufar, kafir. Nah, sekarang mereka yang takfiri dikafirin lagi sama ISIS. Nah, ini kejadian. Saya kan keliling nih di Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati, hukum seumur hidup, ada yang hukum mati, sempat dialog. Ustaz, kenapa? Ya masih sama saya walaupun udah beda tapi tetap manggil Ustaz karena pernah ngaji kan. Ustaz, saya kan sudah begini nih seumur hidup. Sekarang saya dikafirkan lagi sama tolong orang itu gitu. Lah, iya kenapa? Karena saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena seumur hidup jadi hafalannya udah bagus lah jadi imam. Nah, tapi karena udah jadi imam dekat dengan para sipir penjara, senyum, ngobrol, kata orang-orang itu, senyum dengan sipir, kafir. Nggak ada yang jadi makmum mereka. Itu J itu, tokoh J yang meledakkan, ada salah satu peledakan yang dia lakukan. Seumur hidup, sekarang dikafirkan oleh temannya yang ini, takfiri lagi, yang beat dengan ISIS. Coba. Takfiri dikafirkan lagi. Jadi ISIS ini takfir murakkab. Kafir pangkat dua ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Nah, saya cuma gini, emang enak dikafirin. Saya nggak banyak dalil, emang enak dikafirin. Nggak enak, makanya jangan kafirin orang. Begitu ya. Nah, itulah hujah-hujah yang dilontarkan oleh dai-dai atau ulama salaf yang bermanhaj salaf atau sunnah, ini susah dipatahkan. Inilah mereka benci. Akhirnya mereka tuduh dakwah salafi adalah dakwah neo-murji'ah. Nah, saya dibilang murji'ah. Jangankan saya, Syekh Ali aja dibilang murji'ah. BNPT telah mengundang tokoh murji'ah, Syekh Ali Hasan Halabi. Coba antum panggil orang yang itu, tanya murji'ah apa? Enggak tahu dia. Wallahu alam, pokoknya katanya Syekh Ali murji'ah. Ya, itulah tuduhan mereka. Ya dulu saya juga begitu menuduh. Pokoknya kalau yang bertentangan dengan kita murji'ah. Ya, karena apa? Karena kita di khawarijin katanya. Jadi kalau kita diskusi yang satu khawarij, yang satu murji'ah, yang siapa yang ahlu sunnah? Ya, nah inilah. Jadi berpegang teguhlah dengan dakwah sunnah, karena disitulah al-mustaqbal fil Islam, masa depan Islam ini dengan keilmiahan. Ya, siapa saja yang istilahnya mempersoalkan, dia akan lelah sendiri. Karena hujah-hujahnya wadih seperti matahari di siang hari. Siapa yang bisa nutup? Ya, matahari terang benderang di siang hari. Ya, orang yang nggak bisa melihat, ya orang yang buta dan buta mata hatinya. Mudah-mudahan kita doakan mereka mendapat hidayah. Kita berdakwah mengadakan ini karena kecintaan kita kepada mereka, kecintaan kita kepada Allah. Itu dasar yang paling kuat. Karena memang hadisnya menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna iman seseorang ya sebelum dia mencintai apa yang baik untuk saudaranya sebagaimana apa yang baik untuk dirinya. Jadi ingat, kita berbuat seperti ini, bicara ini, dasarnya adalah kecintaan dengan saudara-saudara kita untuk bisa meraih jalan yang hak ini sampai mati. Wallahu a'lam.